Bayangkan seekor hewan kecil yang diam di antara dahan, seolah menyatu dengan dedaunan. Matanya bergerak bebas, masing-masing melihat ke arah berbeda. Lidahnya melesat lebih cepat daripada kedipan mata. Tubuhnya berubah warna, seakan mengikuti perasaan dan lingkungannya. Inilah salah satu makhluk paling unik yang pernah diciptakan, bunglon. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kehidupan hewan ini. Bagaimana ia bertahan hidup, bagaimana tubuhnya bekerja, bagaimana ia berkembang biak, berburu, berkomunikasi, hingga mitos-mitos yang selama ini salah kaprah tentangnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe. Oke, bunglon dikenal luas sebagai hewan yang bisa berubah warna. Tapi kemampuan itu hanyalah sebagian kecil dari kisah menakjubkan mereka. Setiap bagian tubuh bunglon memiliki fungsi yang luar biasa, seolah dirancang khusus untuk satu tujuan, bertahan hidup di dunia pepohonan. Dari ekor yang dapat menggenggam, kaki berbentuk penjepit, mata yang seperti kamera 360 derajat, hingga lidah yang bisa melesat lebih cepat dari peluru. Hari ini, kita masuk jauh ke dalam dunia mereka. Dunia yang penuh trik evolusi dan strategi hidup yang kadang terasa seperti sihir. Perjalanan kita dimulai dengan melihat di mana bunglon hidup. Sebagian besar bunglon menghuni daerah tropis dan subtropis, Madagaskar, Afrika, sebagian Asia seperti India dan Sri Lanka, bahkan beberapa spesies ditemukan hingga selatan Eropa. Lingkungan mereka beragam, ada yang hidup di hutan lebat, hutan kering, savana, hingga daerah berbatu. Meskipun tersebar luas, kebanyakan spesies lebih menyukai kehidupan di pepohonan. Mereka jarang turun ke tanah kecuali saat mencari pasangan, bertelur, atau berpindah area. Bagi bunglon, pohon adalah rumah, benteng pertahanan, sekaligus tempat berburu. Tubuh bunglon sangat selaras dengan habitatnya. Lihat bagaimana kaki mereka terbagi menjadi dua kelompok jari yang berlawanan, seperti penjepit. Fungsi ini membuat mereka bisa menggenggam ranting dengan kuat. Lalu ekor mereka yang panjang, melingkar, dan dapat memegang cabang layaknya tangan kedua. Kemampuan ini membuat mereka mampu menyeimbangkan tubuh bahkan di ranting paling tipis. Setiap hari bunglon bergerak perlahan, sangat perlahan. Gerakannya seperti ranting yang tertiup angin. Ini adalah bagian dari strategi bertahan hidup. Di hutan, yang bergerak terlalu cepat akan mudah terlihat. Yang terlihat mudah menjadi mangsa. Gerakan lambat bunglon adalah bahasa kehati-hatian. Kulit bunglon bukan sekedar permukaan berwarna hijau atau coklat. Tepat di bawah sisiknya, terdapat lapisan sel-sel kompleks yang saling tumpang tindih seperti kain berlapis. Ketika bunglon menerima sinyal dari tubuhnya, entah karena perubahan suhu, emosi, cahaya, atau kebutuhan akan perlindungan, sel-sel itu merespons dengan mengatur ulang pigmen dan memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda. Inilah awal dari fenomena mimikri yang begitu menakjubkan. Yang pertama bekerja adalah lapisan pigmen yang menyimpan warna-warna dasar seperti kuning, merah, dan coklat. Saat bunglon merasa perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih teduh, pigmen gelap dari lapisan terdalam naik ke permukaan dan membuat tubuhnya tampak lebih kusam. Ketika ia sedang merasa hangat atau marah, pigmen-pigmen cerah akan bergeser, menampilkan warna yang lebih terang dan kontras. Tetapi Brahma sesungguhnya berada pada lapisan di bawah pigmen yang mengandung kristal kecil yang mampu memantulkan cahaya dengan sangat presisi. Saat jarak antar kristal itu berubah, warna yang dipantulkan juga berubah. Dari sinilah warna-warna biru, hijau terang, bahkan biru elektrik bisa muncul. Kombinasi antara pigmen dan pantulan cahaya inilah yang menciptakan perpaduan warna yang sulit dipercaya bisa dihasilkan oleh seekor reptil kecil. Mimikri bunglon tidak selalu terjadi karena ia ingin berbaur dengan lingkungan. Ada kalanya, warna yang muncul adalah bahasa tubuhnya. Ketika seekor jantan melihat pesaing mendekat, kulitnya langsung menegang, lalu menyalakan warna-warna tajam seolah memberi peringatan agar lawannya menjauh. Biru yang berubah menjadi hijau terang, garis kuning yang semakin mencolok, atau corak yang tiba-tiba tampak seperti kilatan cahaya, hanyalah sebagian dari cara bunglon berkomunikasi. Di dunia mereka, warna adalah suara. Warna bisa berarti keberanian, ketertarikan, ancaman, atau penolakan. Bahkan bunglon betina yang sedang tidak ingin didekati jantan akan memunculkan pola warna tertentu yang menjadi tanda bahwa ia tidak sedang menerima pasangan. Tanpa suara, tanpa geraman,
Tanpa gerak berlebihan, warna kulit mereka sudah cukup untuk menyampaikan maksud. Namun kemampuan mimikri ini tetap memiliki batasan. Banyak orang mengira bunglon dapat berubah menjadi warna apapun yang mata kita lihat, bahkan mengikuti pola atau tekstur benda di sekitarnya. Padahal kenyataannya, mereka hanya mampu menyesuaikan diri dalam rentang warna tertentu, mayoritas hijau, kuning, coklat, oranye, dan beberapa kombinasi biru. Mereka tidak bisa berubah menjadi merah neon seperti lampu atau putih bersih seperti kertas. Mereka juga tidak bisa membuat pola kotak-kotak atau garis tegas seperti hewan cephalopoda. Perubahan warnanya lebih halus, lebih organik, seperti perpindahan gradasi yang mengikuti suasana tubuh dan lingkungan cahaya. Jika kita mengamati bunglon saat ia sedang berjemur pagi hari, kita bisa melihat bagaimana warna gelap muncul dengan cepat di tubuhnya. Warna gelap membantu menyerap panas lebih baik, membuat tubuhnya terasa hangat dalam waktu singkat. Ketika siang hari semakin terik dan suhu meningkat, warna tubuhnya perlahan memudar menjadi lebih cerah untuk memantulkan panas. Bagi bunglon, perubahan warna bukan hanya soal estetika atau pertahanan iri, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan hidup. Setiap warna yang muncul memiliki kaitan dengan kondisi fisiologis yang sedang dialami. Saat stres, kulitnya berubah lebih gelap, seolah sedang tertutup awan mendung. Ketika merasa aman dan santai, warnanya lebih lembut dan hangat. Saat sedang berburu, warnanya menjadi lebih stabil dan kadang-kadang sedikit menggelap untuk berbaur dengan bayangan sebelum meluncurkan lidahnya ke arah mangsa. Semua perubahan ini terjadi dalam hitungan detik sampai menit, bekerja seperti cat hidup yang tidak pernah berhenti bereaksi. Jika kita melihat bunglon dari dekat, kita menyadari bahwa tubuhnya seperti skala warna yang tidak pernah selesai diperbarui. Setiap detik ada sinyal yang masuk, ada sel yang bergerak, ada cahaya yang ditangkap, dan ada warna yang tercipta. Tidak ada 2 detik yang benar-benar sama dalam perubahan warna bunglon. Ia adalah organisme yang seluruh permukaannya bekerja sebagai layar penuh kehidupan. Di antara semua bagian tubuh bunglon yang tampak unik, mata mereka adalah salah satu keajaiban paling luar biasa yang pernah diciptakan alam. Dari jauh, mata bunglon terlihat seperti 2 bola kecil yang menonjol di sisi kepalanya, bergerak perlahan seolah mengamati seluruh dunia dari 2 dimensi berbeda. Tetapi ketika kita mendekat, kita menyadari bahwa mata bunglon bukan sekedar alat untuk melihat. Mata itu adalah mesin optik yang bekerja dengan cara yang tidak dimiliki oleh hewan darat lain. Kulit yang menutupi mata bunglon tampak seperti sebuah kerucut kecil dengan celah bundar di tengahnya, hanya menyisakan ruang sempit bagi pupil untuk melihat keluar. Bentuk aneh ini memberi kesan bahwa mata bunglon selalu mengintip dunia. Namun justru struktur inilah yang memberikan stabilitas dan presisi pada penglihatan mereka. Dengan bukaan kecil itu, cahaya yang masuk ke mata lebih terfokus, membuat penglihatan mereka terasa sangat tajam, bahkan untuk gerakan kecil sekalipun. Salah satu kemampuan paling terkenal dari mata bunglon adalah cara keduanya bergerak secara independen. Mata kanan bisa menatap ke atas, sementara mata kiri mengawasi ke arah bawah. Ketika mata kiri mengikuti seekor serangga yang merayap di batang pohon, mata kanan mungkin sedang memeriksa apakah ada ancaman yang mendekat dari kejauhan. Gerakan yang sepenuhnya terpisah ini membuat bunglon memiliki jangkauan penglihatan hampir 360 derajat. Tanpa perlu menggerakkan kepala, ia bisa melihat dunia seutuhnya, atas, bawah, samping, bahkan area yang biasanya menjadi titik buta bagi hewan lain. Tetapi ada momen tertentu ketika mata bunglon tiba-tiba bergerak bersamaan, fokus pada satu titik yang sama. Momen ini terjadi ketika ia sedang bersiap menangkap mangsa. Seketika, kedua matanya yang sebelumnya bergerak bebas mulai menyatu, menatap satu titik dengan konsentrasi tajam. Ketika hal ini terjadi, bunglon berubah dari pengamat pasif menjadi pemburu yang memegang kendali penuh atas ruang di depannya. Kedua matanya memberikan penglihatan binokular, memperkirakan jarak mangsa dengan sangat akurat. Perbedaan kecil dalam sudut pandang kedua mata membantu bunglon menghitung jarak, kecepatan, dan posisi mangsa dengan ketelitian hampir sempurna. Ketika kalkulasi itu selesai, lidahnya yang panjang melesat keluar secepat kilatan, dan buruan pun menghilang dalam sekejap. Ada hal menarik lainnya. Retina mata bunglon memiliki kemampuan untuk memperbesar gambar secara alami. Ibarat kamera dengan lensa telefoto bawaan, mata mereka bisa memperbesar objek tanpa menggerakkan tubuh. Kemampuan ini membuat bunglon dapat melihat serangga kecil dari jarak jauh, bahkan saat serangga itu diam tanpa suara. Dalam dunia hutan yang dipenuhi bayangan, kemampuan memperbesar ini adalah kunci bertahan hidup. Bunglon bisa memperhatikan detail kecil, sayap serangga yang berkedip, antena yang bergerak,
atau getaran halus ketika angin menyentuh daun, dan memastikan ia tidak melewatkan kesempatan makan. Yang lebih menakjubkan lagi, mata bunglon mampu mendeteksi cahaya ultraviolet. Bagi manusia, sirau UV tidak terlihat, tetapi bagi bunglon, cahaya itu adalah bagian dari dunia mereka. Melalui UV, mereka bisa melihat pola pada tubuh sesama bunglon yang tidak tampak oleh mata manusia. Pola-pola ini bisa menjadi penanda teritorial, daya tarik saat musim kawin, atau tanda kesehatan. Bahkan makanan tertentu yang memantulkan UV tampak lebih menarik di mata bunglon. Dengan kata lain, bunglon hidup dalam dunia visual yang lebih kaya daripada manusia. Dunia yang dipenuhi lapisan warna yang tidak pernah kita lihat. Struktur mata bunglon juga sangat stabil. Ketika tubuhnya bergerak pelan, matanya tetap mempertahankan fokus seakan-akan tidak ikut berguncang sama sekali. Ketahanan ini datang dari otot-otot khusus yang mengendalikan bola mata dengan sangat presisi. Dalam keadaan apapun, entah ia berjalan pelan di dahan rapuh atau saat tubuhnya terkena angin kencang, mata bunglon tetap dapat mempertahankan fokus pada objek kecil yang mungkin menjadi makanannya. Ketika sebagian besar hewan harus menstabilkan kepala untuk melihat dengan jelas, bunglon hanya membutuhkan otot mata. Dan mungkin fakta yang paling jarang disadari adalah bahwa mata bunglon juga bekerja sama dengan sistem saraf yang sangat sensitif. Sinyal-sinyal yang dikirim dari mata ke otak dapat diolah dengan cepat, sehingga bunglon mampu memahami gerakan kecil sekalipun. Bahkan getaran bayangan yang tidak sengaja dibuat oleh serangga sudah cukup bagi bunglon untuk mulai mengikuti dan mengukur jarak. Kemampuan mendeteksi pergerakan kecil ini begitu hebat, sehingga seekor bunglon bisa menangkap mangsa yang hanya bergerak beberapa milimeter sekalipun. Jika kita berdiri di dekat seekor bunglon yang sedang mengamati dunianya, kita akan merasakan seolah ia sedang memegang kamera yang selalu merekam setiap sudut. Setiap mata bekerja sendiri, tetapi setiap keputusan akhir terutama saat berburu dilakukan secara sinkron. Mata bunglon bukan hanya alat untuk melihat, tetapi mereka adalah radar hidup yang memindai dunia dengan ketenangan yang membuat hewan ini tampak seperti makhluk yang selalu mengetahui lebih banyak daripada yang terlihat. Dengan dua mata yang bergerak bebas, fokus tajam yang melampaui kemampuan mata manusia, sensitivitas terhadap cahaya ultraviolet, kemampuan memperkirakan jarak secara akurat, dan kecepatan mengunci sasaran dalam satu gerakan terkoordinasi, bunglon menjadi salah satu hewan dengan sistem visual paling kompleks di planet ini. Dan semua itu dilakukan tanpa suara, tanpa gerakan berlebihan, hanya melalui dua bola mata kecil yang tampak sederhana dari luar. Ketika bunglon berburu, mereka tidak perlu mengejar mangsa. Mereka hanya perlu menunggu dengan diam. Begitu serangga bergerak sedikit saja, boom, lidah bunglon melesat dalam sepersekian detik. Lidah bunglon bisa lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Ujung lidahnya memiliki semacam bantalan lengket yang langsung membalut mangsa. Bayangkan perangkap lem yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Serangga tidak punya kesempatan kabur. Kecepatan lidah bunglon bahkan mencapai lebih dari 20 kali percepatan gravitasi. Ini berarti lidah mereka melesat lebih cepat daripada mobil balap Formula One yang sedang start. Setelah mangsa tertangkap, bunglon menarik lidahnya, mengunyah serangga kecil itu, lalu melanjutkan hidup seperti biasa, kembali diam, dan kembali menunggu kesempatan berikutnya. Sebagian besar bunglon adalah pemakan serangga. Belalang, lalat, jangkrik, mengah, dan berbagai jenis serangga kecil lainnya menjadi santapan sehari-hari. Namun beberapa spesies yang lebih besar seperti kameleon calyptratus terkadang memakan buah, dedaunan, bahkan kadang-kadang reptil kecil. Mereka bukan hewan rakus, 1-2 ekor serangga sudah cukup untuk membuat mereka kenyang dalam satu waktu. Tapi yang menarik, mereka sangat bergantung pada air dari embun dan tetesan hujan yang menempel di daun. Itulah sebabnya bunglon sering menjelati dedaunan di pagi hari. Ketika musim kawin tiba, warna bunglon mulai memainkan peran besar. Jantan akan menunjukkan warna paling cerah yang bisa mereka hasilkan, seperti memakai pakaian pesta. Mereka akan mendekati betina sambil bergerak pelan, tetapi percaya diri. Jika betina menunjukkan warna penolakan, biasanya gelap atau bercorak tertentu. Jantan harus pergi. Jika betina menerima, barulah perkawinan terjadi. Sebagian besar bunglon bertelur. Betina mencari tanah lunak dan lembab, menggali lubang kecil, lalu menyimpan telur-telurnya. Jumlahnya bervariasi. Ada yang hanya belasan, ada yang mencapai puluhan. Ada juga beberapa spesies yang melahirkan anak hidup. Mereka menyimpan telur di dalam tubuh sampai menetas dan langsung melahirkan. Anak bunglon lahir dalam keadaan sangat kecil, namun langsung mandiri. Mereka bisa memanjat, mengubah warna, dan berburu serangga kecil hanya dalam hitungan jam setelah lahir. Umur bunglon berbeda-beda. Spesies kecil biasanya hidup 2-5 tahun. Sementara spesies besar dapat mencapai 10 tahun atau lebih.
Dunia bunglon tidak selalu aman. Burung pemangsa, ular, dan mamalia kecil seperti musang atau kucing liar sering menjadi ancaman. Bahkan hewan lain yang memanjat pohon seperti monyet muda kadang bisa memangsanya. Bunglon bertahan dengan menggabungkan seluruh kemampuannya. Warna yang berubah, gerakan lambat yang menyamar jadi gerakan daun, ekor yang mencengkram ranting agar tidak mudah jatuh, dan mata yang memantau bahaya dari segala arah. Namun ancaman terbesar mereka bukan predator alami, melainkan manusia. Hilangnya habitat hutan, perdagangan hewan eksotis, dan perubahan iklim membuat populasi sebagian besar bunglon menurun drastis. Banyak spesies kini berada dalam status terancam. Ada beberapa mitos yang berkembang tentang bunglon. Salah satunya adalah bahwa bunglon berubah warna sepenuhnya mengikuti warna benda di sekitarnya. Banyak kartun atau film yang menggambarkan bunglon berubah menjadi warna meja, warna bendera, bahkan warna baju seseorang. Pada kenyataannya, bunglon hanya bisa berubah dalam spektrum warna tertentu, biasanya hijau, kuning, coklat, biru, dan kombinasi dari itu. Mereka tidak bisa berubah menjadi merah mencolok seperti bendera atau ungu neon seperti lampu klub malam. Mitos lainnya adalah bahwa bunglon menggunakan kamuflase untuk menyerang mangsa. Faktanya, mereka berburu dengan menunggu, bukan menyelinap atau mengejar mangsa dengan mengecat badannya. Dan ada juga anggapan bahwa bunglon adalah hewan yang mudah dipelihara, padahal mereka membutuhkan kelembapan, cahaya UVB, suhu, dan lingkungan yang sangat spesifik. Banyak bunglon yang mati muda karena pemeliharaan yang tidak tepat. Di balik tubuh kecil bunglon, tersembunyi kisah evolusi yang panjang dan luar biasa. Setiap warna yang berubah, setiap gerakan lambat, setiap tembakan lidah, setiap tatapan mata yang tajam, semuanya adalah hasil adaptasi sempurna terhadap kehidupan di pepohonan. Bunglon bukan hanya sekedar hewan yang bisa berubah warna. Mereka adalah karya seni alam, bukti bahwa dunia ini penuh keajaiban jika kita mau memperhatikannya.